Ya, kembali lagi di pembelajaran bahasa Inggris bersama saya Murnia Suri dalam program e-learning Universitas Budaya Indonesia. Dan tadi di awal kita sudah mengetahui bahwa judul kita pada pertemuan ini adalah tentang reading comprehension. Dan juga sudah kita lihat bersama tadi di segmen sebelumnya itu kita mempelajari Indonesian text, kemudian ada English text. Untuk Indonesian text tadi hanya ada satu teks yang teks tersebut berbahasa Indonesia, sesudah dibaca dan dipahami, diceritakan ulang in English by using students words. Jadi menggunakan kata-kata yang disusun sendiri, bukan menerjemahkan dari teks bahasa Indonesianya. Dan hanya ada satu tadi ya, judulnya adalah Pulau Sabang. Selanjutnya di topik kedua tadi di di English text itu ada 3 teks yang disediakan. Mahasiswa bisa memilih ketiga teks tersebut satu saja ya, dari ketiga itu satu saja yang dipilih, teks 1, teks 2 ataupun teks 3. Dibaca ketiga teks. Tapi kalau misalnya nanti sudah menemukan pilihan, satu saja yang dipilih dan sama juga diceritakan ulang dengan bahasa sendiri secara lisan. Bahasa sendiri, bahasa Inggris ya. Bahasa sendiri maksudnya pilihan kata-katanya seperti itu. Nah, lanjutannya untuk topik yang ketiga itu kita akan melihat topiknya itu English for specific purpose. Jadi bahasa Inggris untuk tujuan spesifik ya. Ini ceritanya kita akan melihat berdasarkan jurusan dari mahasiswa ya, karena kita punya banyak jurusan. Jadi bahasa Inggrisnya itu yang berhubungan dengan masing-masing jurusan. Awalnya kita lihat dulu teaching learning goals-nya, tujuan teaching learning-nya. Ya, belajar mengajarnya, apa dia? Nah, ini yang pertama, the students know their own majority. Nah, itu dulu yang pertama, ya pasti tahu ya jurusannya apa. What is your majority? You are a technical information student, you are a system informatical system, and then pharmacy dan lain sebagainya ya. Jadi tahu dulu jurusannya in English. Nah, tahu jurusannya farmasi, tapi in English apa dia? Kemudian jurusan gizi. Nah, what is how to say gizi in bahasa Inggris. Kemudian yang kedua, they select one of reading text based on their majority. Nah, sudah tahu jurusannya apa, memilih ya, selanjutnya mahasiswa memilih satu dari teks yang tersedia itu berdasarkan jurusannya. Jadi yang jurusan psychology itu memilih teks psychology, begitu juga yang misalnya elementary school teacher education PGSD itu memilih teks yang berdasarkan jurusan. Ya, yang ketiga, the student ya must understand what the selected text discuss. Jadi tahu ceritanya tentang apa? Pasti ceritanya tentang jurusan. Bagaimana jurusan public health atau kesehatan masyarakat itu, kemudian apa yang dipelajari dan lain sebagainya. Jadi pasti itu bahasannya ya. Tapi itu yang harus dipahami. Kemudian yang keempat, the students are asked to tell about their majority in English orally by using their own words. Jadi tetap saja ini ada speakingnya. Nah, diharapkan mahasiswa untuk menceritakan tentang jurusan mereka masing-masing dalam bahasa Inggris secara lisan, menggunakan bahasa Inggris yang disusun sendiri kalimatnya. Jadi bukan juga mengambil atau mengutip dari teks yang sudah ada seperti itu. Ya, oke. Dan yang kelima, the student are permitted to explore the theme to the other explanation. Misalnya, ya ini ya mungkin saya jelaskan dulu. Untuk poin nomor 5, mahasiswa diperkenankan untuk mengeksplorasi atau mengembangkan topik atau tema yang sudah ada ya, yang sudah dimunculkan sesuai dengan jurusan tadi. Boleh menambah
ya, selama itu masih berhubungan dengan tema atau topik dari jurusan mereka itu. Nah, seperti itu. Contohnya begini, misalnya jurusan farmasi ya, atau midwifery, kebidanan, ada 3 kebidanan, itu boleh dari teks itu ditambahkan misalnya tentang cerita tentang salary. Nah, jadi boleh mahasiswa menambahkan kira-kira kalau menjadi seorang bidan itu salary-nya segini. Dalam teks sudah dijelaskan, yang dalam teks hanya ada disebutkan apa yang dipelajari di jurusan kebidanan, kemudian apa saja nanti begitu menjadi seorang bidan, apa yang akan dikerjakan. Nah, misalnya bahasannya hanya seputar itu. Namun untuk poin nomor 5, mahasiswa boleh mengembangkan untuk misalnya menceritakan tadi salary-nya. Kalau menjadi seorang bidan, menjadi seorang farmasis, ahli farmasi itu seorang apoteker misalnya lagi boleh menceritakan kira-kira salary-nya. Nah, jadi boleh digunakan sebagai eksplorasi dari tema berdasarkan jurusan. Begitu. Oke, kita lihat teks yang pertama. Nah, ini ada PGSD ya. PGSD itu sama dengan pendidikan guru sekolah dasar, atau in English itu sebutannya elementary school teacher education. Ada juga yang menyebutkan primary school teacher education. Nah, jadi in English sebagai mahasiswa PGSD dan juga mahasiswa yang lain juga harus tahu bahwa PGSD itu in English. Nah, itu dia tadi nama jurusan PGSD dalam bahasa Inggris. Nah, ini teksnya. Ya, bisa kita lihat teks yang pertama untuk PGSD ya, mahasiswa PGSD. Nah, ini dia teksnya. Elementary school teachers are early education providers who primarily teach children in kindergarten through the 6th grade. Though pre-K and or the 7th and 8th grades may be classified as elementary in some school districts. An elementary school educator must be able to communicate well with younger students and possess the ability to be flexible and creative with lesson plans to reach students of varying abilities. This guidance provides future information on what elementary school teachers do, how to become one, and their salary and job outlook. Nah, ini teksnya ya untuk mahasiswa PGSD. Nah, ini sesudah dibaca, sesudah dipahami apa ceritanya, nah inilah yang diharapkan dari reading comprehension ini, mahasiswa bisa melakukan speaking, tell about this text. Dan tadi boleh mengeksplorasikan, boleh di sini mahasiswa menambahkan nanti waktu berhadapan dengan the students in school, what you are doing as a teacher. Atau what is a good teacher do with this student, with this character, dan lain sebagainya. Jadi boleh melakukan eksplorasi seperti itu. Selanjutnya kita lihat teks yang kedua. Nah, ini untuk mahasiswa dari SI ya, atau Information System. Nah, ini teksnya ya. Boleh kita lihat ya. Information system is an integrated set of components for collecting, storing, and processing data and for providing information, knowledge, and digital products. Business firms and other organizations rely on information system to carry out and manage their operations, interact with their customer and suppliers, and compete in the marketplace. Information system are used to run inter-organizational supply chains and electronics markets. Nah, ada lanjutannya. Nah, bisa dilanjutkan sendiri untuk dibaca keseluruhan dari teks bagi mahasiswa jurusan sistem informasi. Nah, ya, oke, kita lihat yang ketiga. Nah, ini mungkin agak mirip ya, tapi beda mahasiswanya. Ini adalah untuk mahasiswa teknik information. Nah, ini teksnya ya, berhubungan dengan the application of computer and internet to store, retrieve, transmit, manipulate information, dan lain sebagainya.
Nah ini teksnya juga sama, boleh dieksplorasikan. Sama juga tadi untuk teks yang kedua, mahasiswa sistem informasi boleh mengeksplorasi apa yang menarik yang bisa diceritakan dari jurusan kalian. Oke, untuk kita lihat teks yang keempat, ya mungkin kita break dulu, nanti kan kita lanjutkan di teks keempat.